Halo semuanya, selamat datang di videoku kembali, channel yang akan membahas mengenai gaya hidup minimalis. Nah, aku sendiri sudah menerapkan gaya hidup minimalis semenjak aku kuliah ya. Dan kali ini aku mau sharing, mau berbagi mengenai ya bagaimana sih latihan atau cara kita untuk belajar menerapkan hidup minimalis. Mungkin hal ini, 10 hal ini bisa kamu terapkan untuk 1 minggu ke depan. Nah, nanti kita sama-sama belajar ya. Latihan yang pertama adalah jangan beli barang yang tidak kamu butuhkan. Jadi di gaya hidup minimalis kita belajar ya bagaimana kita bisa secara sadar membeli suatu barang. Apakah barang ini aspeknya kebutuhan atau barang ini hanya aspek keinginan. Maka dari itu penting dari kita untuk bisa menamai barang ini ya. Apakah ini keinginan atau kebutuhan. Apabila barang ini modelnya adalah keinginan, maka kita bisa berpikir ulang sebelum kita membelinya. Jadi kategorikan dulu ya, kira-kira ini barangnya keinginan atau kebutuhan. Kalau kebutuhan memang harus dibeli. Jadi jangan sampai kita waktu ada tren HP baru, kita buru-buru membeli HP tersebut padahal uang kita tidak ada, dan ini tidak masuk ke dalam prinsip minimalis ya. Apalagi kalau barang yang kamu miliki saat ini, handphone kamu tuh masih bisa aktif dan handphone kamu tuh masih mumpuni. Jadi teman-teman, sangat bermanfaat kali ya kalau kalian bisa memisahkan antara barang keinginan dan juga kebutuhan. Nanti kalian sharing ya, kira-kira ada pengalaman apa kalian mengenai hal ini di kolom komentar pastinya. Yang kedua adalah pakai baju yang nyaman buat kamu. Nah, mungkin kayak aku gini yang menerapkan gaya hidup minimalis, secara pakaianku tidak banyak ya, mungkin hanya itu-itu aja, dan mungkin belum tentu aku membeli baju baru dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Kadang aku belinya per semester atau per tahun. Nah, jadi teman-teman, kenapa aku menerapkan gaya hidup itu? Karena gini ya, ternyata dalam gaya hidup minimalis kita bisa mengefisiensikan dalam memilih baju ya. Jadi kalau kita memiliki baju yang nyaman, baju yang itu aja, kita tuh jadi efisien karena kita tidak perlu berpikir besok mau pakai baju apa, besok harus gimana, karena baju yang kita pilih nanti yang ada di lemari itu ternyata udah nyaman semua buat kita. Nah, coba aku tantang kalian ya, cek lemari baju kalian. Ada nggak pakaian-pakaian atau baju-baju atau celana kalian yang mungkin sudah beberapa bulan kalian beli tapi sampai hari ini belum kalian pakai, atau kalian sudah beli bertahun-tahun hanya baru dipakai 1 kali. Nah, apabila ada yang seperti ini, berarti kalian harus mulai belajar ya untuk menerapkan gaya hidup minimalis supaya pakaian-pakaian kalian ini efektif dan juga maksimal. Nah, kalian bisa belajar nanti di videoku, aku udah terangin ya mengenai decluttering. Jadi memisahkan, memilah mengenai pakaian-pakaian mana yang kalian bisa simpen atau kalian harus sumbangkan. Yang ketiga, latihannya adalah kalian bisa membiarkan permukaan kosong. Nah, apa sih itu permukaan kosong? Gini ya, jadi di dalam rumah atau di dalam kamar kos atau di dalam kamar kalian, terkadang kan ada meja, ada kursi. Nah, coba bisa nggak kalian membiarkan meja ataupun permukaan kosong itu benar-benar tidak terisi apapun. Misal meja makan ya, kalau di rumahku ada meja makan, dimana di situ memang dikhususkan untuk jadi meja kosong ya, dimana di situ memang fungsinya hanya untuk menaruh hal-hal yang kira-kira sesaat saja seperti makanan, setelah selesai kan udah diambil. Nah, bisa nggak kalian membiarkan meja ataupun permukaan yang ada di rumah kalian itu ada yang kosong? Coba kalian latih ya untuk memilih salah satu meja yang ada di rumah kalian untuk membiarkan dia kosong selama 1 minggu. Coba rasakan efeknya, rasakan kelegaannya. Apakah berdampak buat psikologi kalian? Ada nggak berdampak buat mental kalian juga? Nanti kalau ada, tolong tulis di kolom komentar ya. Yang keempat, mungkin ini bisa kalian lakukan adalah kembalikan barang ke tempatnya. Nah, jadi dalam proses minimalis, kita juga belajar bagaimana kita menaruh barang pada tempatnya. Sesegera mungkin bahkan menaruh barang kepada tempatnya. Contoh, aku sendiri kalau di rumah sudah punya ruangan-ruangan khusus ya, untuk handphone, untuk kunci, untuk remote, untuk potongan kuku, untuk sandal, untuk apalah. Pasti banyak sekali barang-barang yang ada di rumah kalian yang mungkin juga berantakan. Mungkin kalian perlu menerapkan gaya hidup ini ya. Bagaimana kalian mulai mengembalikan barang-barang itu ke tempatnya. Disediakan sendiri tempat kunci, disediakan sendiri tempat gantungan sapu. Mungkin seperti itu bisa kalian terapkan ya. Dengan hal-hal seperti ini, itu akan memudahkan kalian untuk mengingat kira-kira barang kalian tuh kalian simpen di mana.
Jadi dengan cara seperti ini itu akan mempermudah kalian dalam melakukan sesuatu hal. Yang kelima, mungkin kalian bisa terapkan ini di rumah kalian adalah menyediakan kotak besar ya. Satu kotak besar saja yang dimana itu kalian fungsikan sebagai tempat untuk barang-barang yang kira-kira sudah kalian tidak pakai lagi. Kalian setelah itu bisa pilah-pilah ya, apabila kotak itu sudah penuh, kalian bisa pilah-pilah, kira-kira barang ini masih dipakai enggak? Kalian bisa evaluasi, atau barang ini sudah layak untuk didonasikan belum? Atau barang ini aku berikan aja ke orang lain. Karena kadang kalian yang tidak menerapkan ini kan barangnya numpuk, apalagi untuk kalian yang eman-eman, aduh eman-eman ya, kalau dibuang eman-eman ya. Nah mungkin cara ini bisa diterapkan ya, untuk membuat ruangan rumah kalian menjadi lebih lega. Yang keenam adalah terapkan aturan 2 menit. Nah, jadi dalam proses belajar minimalis, kalian bisa juga mulai belajar aturan 2 menit. Apa itu aturan 2 menit? Sebetulnya simple ya. Aturan 2 menit ini gini. Misal dalam rumah kalian tidak sengaja nih, lagi duduk di meja kerja kalian atau meja belajar, tiba-tiba kok di atas meja kalian kok berdebu. Nah, kira-kira kalau kalian ngelap itu habisnya 2 menit atau lebih? Apabila habisnya cuma di bawah 2 menit, kalian lakuin deh untuk ngelap meja. Kenapa? Karena itu akan mempercepat, mempermudah, mengefisiensikan waktu kalian. Jadi kalian nggak harus nunggu waktu nge-planning ataupun waktu sendiri. Misal harus waktu beres-beres, nggak perlu nunggu sampai waktu itu. Jadi kalian ketika melihat itu kok kotor, kalian bisa langsung bersihin. Apabila itu kurang dari 2 menit. Sama halnya seperti ini ya, ketika kalian lihat masuk rumah kalian, wah kok kotor ya halaman kamar ini atau dalam kamar ini. Kalau kalian bersihkan itu sapu kurang dari 2 menit, lakukan saat itu juga. Jangan menunggu nanti malam aja deh, jangan menunggu ya nanti siang aja deh, oh jangan nunggu sampai kotor banget deh. Lakuin sekarang apabila itu tidak habis lebih dari 2 menit. Jadi aturan 2 menit ini sangat bermanfaat ya untuk kita melakukan sesuatu hal yang efektif tanpa perlu kita menunggu waktu yang sudah kita sediakan. Jadi ini akan mempermudah kalian untuk lebih efektif. Yang ketujuh adalah bersihkan galeri HP kalian. Sediakan waktu aja 5 menit 1 hari. Jadi kalian bisa latihan dengan cara ini ya. Kadang kan memang gini ya, karena kita di WhatsApp banyak grup, tiba-tiba banyak sekali foto yang numpuk di handphone. Nah, sediakan coba waktumu 5 menit aja 1 hari untuk kalian setiap pagi mungkin untuk menghapusi foto-foto yang kira-kira ini sebetulnya nggak dibutuhkan lagi. Coba deh rasain gimana memori HP kalian bisa lebih plong. Kalian juga waktu lihat galeri bisa lebih rapi. Ini benar-benar sangat efektif. Aku sendiri sudah menerapkannya. Yang kedelapan, ini kalian bisa terapkan, yaitu adalah memulai hari dengan berdoa. Jadi gaya hidup minimalis, kalian bisa terapin ini juga ya, yaitu memulai hari dengan berdoa. Aku sendiri setiap hari mengawali hari dengan duduk berdoa dulu ya. 5 menit aja mungkin itu bisa sangat menolong. Karena kita itu isinya kan kita mengucap syukur, mengisi hati kembali dengan sesuatu yang lebih dipersiapkan. Secara spiritual juga kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu kayak gimana ya, kayak membuat kita tuh lebih fresh, lebih enjoy, dan lebih tenang. Aku sendiri nerapin itu dan sangat bermanfaat. Yang ke-9 adalah buat list daftar kegiatan harian. Nah, biasanya aku lakuin ini setiap pagi ya, dan itu hanya cukup waktu, hanya butuh waktu 10 menit aja. Nanti kalian bisa buat kertas gitu ya, atau kalian punya buku sendiri yang kalian bisa gunakan untuk menulis list-list harian ini, hari ini tuh ngapain aja. Misal hari ini ada kunjungan ke toko ini, nanti ada acara perkumpulan malam, nanti ada acara ini. Benar-benar sangat membantu ya. Jadi aku sangat happy dan sangat bahagia banget ya ketika aku memiliki list to-do list ini sendiri. Itu membuat aku lebih efisien, membuat aku lebih efektif ya. Coba kalian praktekkan ini selama 1 minggu aja. Ada nggak perubahannya dalam aktivitas kalian? Kalau ada, komen ya. Yang terakhir, mungkin ini latihannya bisa jadi susah-susah gampang, adalah budgeting untuk kalian jajan. Nah, siapa yang di sini tanpa disadari udah banyak jajan? Aku sendiri juga seringkali kecolongan ya. Walaupun udah menerapkan gaya hidup minimalis, tetap seringkali kecolongan, yaitu adalah jajan. Kenapa? Karena kadang kita lihat misal ada boba, ada minuman-minuman yang enak, es, baik McD, Mixu, kita kadang mampir ya. Dan seharusnya kan itu yang namanya keinginan kan tidak harus selalu dipenuhi ya. Mungkin
kita bisa tunda dulu, atau kita bisa luangin waktu di hari tertentu untuk menikmati itu. Nah, gimana caranya kalau seperti itu? Kalau kalian terjebak dengan hal-hal seperti ini juga, kalian bisa lakukan dengan budgeting ya. Jadi kalian bisa buat budgeting untuk makan atau jajan kalian. Jadi misal gini, dalam satu hari kalian budgeting ya, 20.000 aja untuk aku jajan, atau 10.000 aja untuk aku jajan, maka hal ini sudah akan nolong kalian. Kalian akan sangat membatasi diri kalian mengenai keinginan kalian untuk jajan. Misal, kalau kalian terbiasa minum kopi 3 kali sehari, coba deh minum kopinya dikurangin jadi 1 kali sehari. Loh, itu benar-benar sangat efektif loh ya, apabila kalian menerapkan budgeting ini dalam kehidupan minimalis kalian. Coba kalian latih dalam waktu 1 minggu ini, kira-kira ada nggak dampaknya, ada nggak efeknya? Kalau ada, tulis komen ya. Nah, itu tadi adalah 10 latihan atau cara belajar buat kita semua ya, yang mau memulai gaya hidup minimalis. Mulailah dengan hal-hal yang kalian kira-kira bisa lakukan lebih dulu. Entah itu menghapus galeri setiap 5 menit 1 hari, atau kalian bisa lakukan juga dengan membiarkan permukaan meja kalian kosong. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mau belajar menerapkan gaya hidup minimalis, lakukan, semangat, dan terus mencoba. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk kalian tulis di komen, nanti kita diskusi di sana ya. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.